bilang itu adalah kebocoran dari sebuah lembaga konsultan hukum. Padahal itu bukan begitu, itu karena bukan kebocoran, itu memang diinvestigasi. Sama seperti Paradise Paper nanti, mereka bilang kebocoran, bukan, itu diinvestigasi. Yang membiayai investigasi itu adalah kelompok-kelompok keuangan terhadap kekuatan tertentu, sehingga akhirnya data itu bocor. Ingin saya tanyakan dari perjalanan menuju kediaman Pak Ihsanuddin Nursi, yaitu kan nama Papers, ya kan? Nama Bapak muncul di situ, dan Bapak menjelaskan bahwa keberadaan nama Bapak di sana adalah dalam rangka beberapa proyek investigasi dan adalah penjelasan Bapak. Silakan Pak, versi Bapak langsung dirasil. Sebelum saya sampai pada posisi nama saya tercantum, saya jelaskan dulu apa itu Panama Papers. Ya. Panama Papers adalah dokumen yang terbongkar dari Panama, berisi tentang sejumlah nama yang ditengarai menggunakan shell company, perusahaan cangkang, untuk melakukan transaksi-transaksi investasi atau perdagangan. Tetapi pada saat yang sama, selain cangkang company, ini juga bisa dianggap sebagai sarana untuk menghindar dari pajak. Nah, asal muasalnya adalah Amerika dengan liberalnya itu kalah dengan Cina dalam perang dagang. Jadi perang dagang Trump sekarang dengan Cina sebenarnya sudah terjadi sejak Cina masuk ke panggung perekonomian internasional. Lalu di 2004 disadari Cina sudah demikian melambung, mengakibatkan defisit perdagangan Amerika terhadap Cina juga sudah mencapai 268 miliar dolar, dan di 2008 memuncak dia mencapai 323 miliar US dollar. Kekalahannya Amerika terhadap Cina, defisit neraca perdagangannya. Nah, pada posisi itu Amerika terkena dampaknya juga industri keuangannya. Kenapa? Karena kekalahan industri manufaktur itu mengakibatkan perusahaan industri menutup pabrik-pabriknya, dan akibatnya para pekerja tidak bisa bayar utang. Pada 2004, George Walker Bush menggunakan fasilitas kredit murah perumahan. Kredit murah perumahan yang ditanggung oleh Fannie Mae dan Freddie Mac. Yang Fannie Mae dan Freddie Mac seperti BTN-nya di sini gitu, itu surat utangnya dipegang oleh subprime. Nah, akibat para buruh tidak bisa bayar, kan kredit macet. Akibat kredit macet kan berarti dia nggak bisa bayar utang surat utang. Ya terkena dampak. Itulah yang muncul yang disebut dalam ilmu keuangan yang disebut dengan contagion effect. Bukan hanya Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika yang terkena. Seluruh dunia yang main-main dalam posisi industri keuangan Amerika terkena posisinya. Nah, dari sana Amerika harus melakukan bailout sebesar 700 miliar US dollar. 350 miliar di era George Walker Bush, 350 miliar di era Obama. Nah, Obama kecewa. Maka Obama melakukan satu penyelidikan lewat yang namanya Financial Crisis Inquiry Commission, Komisi Penyelidik Krisis Keuangan. Dari penyelidikan krisis keuangan itu judul bukunya Financial Crisis Inquiry Commission, yang memeriksa sekitar 700 orang, dibangun atas administrasi Obama dan Kongres. Salah satu dari itu posisinya, salah satu kebijakannya adalah memburu warga-warga Amerika yang melarikan pajak. Terjadilah dialog antara Obama dengan Menteri Keuangan Swiss. Menteri Keuangan Swissnya marah. Obama katanya, Anda nggak usah ngurusin perbankan kami yang menerima uang dari warga negara Anda. Urusi aja negara Anda yang dalam posisi krisis. Respon Menteri Keuangan Swiss terhadap Obama itu membuat Obama melihat perjanjian antara Obama dengan posisi negara-negara di Eropa. Obama kemudian menggunakan 3 institusi, Justice Department, FBI, satu lagi IRS.
Internal Revenue Services. Internal Revenue Services ini satu lembaga perpajakan yang punya kemampuan melakukan investigasi, tapi bekerja sama dengan FBI, bekerja sama dengan Justice Department. Motifnya adalah memburu warga negara Amerika yang melakukan pelarian pajak. Diburulah, pada posisi diburu, Obama hanya mendapatkan sekitar belasan ribu warga negara Amerika yang melarikan pajak ke Swiss, yang hasilnya cuma 5 miliar US dollar. Kecewa Obama. Obama kecewa. Oke, kalau begitu sekarang katanya kita bongkar aja ke publik siapa sih sesungguhnya yang kerjanya melakukan pelarian pajak. Keluarlah pendanaan dari kelompok Yahudi untuk melakukan investigasi gitu. Bahasa sederhananya mereka bilang itu adalah kebocoran dari sebuah lembaga konsultan hukum. Padahal itu bukan begitu, itu karena bukan kebocoran, itu memang diinvestigasi. Sama seperti Paradise Paper nanti, mereka bilang kebocoran, bukan, itu diinvestigasi. Yang membiayai investigasi itu adalah kelompok-kelompok keuangan terhadap kekuatan tertentu, sehingga akhirnya data itu bocor. Data bocor itulah yang disebut dengan Panama Papers. Muncullah nama-nama manusia di seluruh dunia, termasuk Presiden Islandia, termasuk nama saya. Gitu. Di Indonesia ada beberapa nama, termasuk nama saya, dan itu melakukan. Lalu, apa sebenarnya? Kalau untuk orang-orang Indonesia, tujuannya dalam rangka dia berinvestasi di negara maju. Karena kalau tidak menggunakan Panama, negara majunya tidak bisa menerima kehadiran perusahaan dari negara seperti Indonesia. Karena mereka anggap lo nggak punya duit kok. Maka muncullah cangkang company tadi, shell company tadi. Misalnya, perusahaan bla 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 dari Panama gitu ya. Mereka taunya di Panama, padahal kontennya dari Indonesia gitu loh. Nah, ada juga dalam rangka, misalnya dalam rangka menerima investasi. Karena kalau mereka masuk langsung ke Indonesia, agak repot di Indonesia dengan posisinya macam-macam. Yang dianggap tingkat kepastian hukumnya agak rendah gitu posisinya. Nah, mereka menggunakan hukum internasional, Panama gitu. Nah, dari sana sesungguhnya terjadi pergaulan antara mereka orang-orang kaya dengan lingkungan-lingkungan pebisnis tertentu. Nah, saya kebetulan karena memang masuk ke dalam dua dunia keuangan dan dunia energi gitu ya. Ya saya kenal dunia itu jadinya gitu. Karena kebetulan mafia energi di Indonesia luar biasa hingga hari ini. Jadi kalau orang bilang kemarin Petral sudah selesai dan para mafia energi itu sudah mafia perminyakan sudah selesai, enggak, saya bilang belum selesai. Cuma ganti nama aja, Petral, dan ganti nama yang lain gitu. Ini saya umumkan ke Rasil TV aja. Orang terkejut, oh iya Petral kan sudah bebas, maka mafia perminyakan, mafia minyak sudah selesai. Enggak, mafia minyak tetap hidup. Nah itu sesungguhnya karena saya melakukan investigasi sejak saya di DPR sampai dengan posisi sekarang. Kenapa? Karena dalam sejarah Yahudi, tumbuh berkembang di dunia, mereka menggunakan minyak sebagai senjata perang. Hingga hari ini energi selalu dipakai untuk menjungkir balikan perekonomian. Itu yang disebut dengan energy price war. Banyak buku tentang bagaimana energi berhubungan dengan perang dan akhirnya berhubungan darah. Kasus invasi Amerika ke Irak. Jadi dalam peringatan 15 tahun Amerika ke Irak misalnya, kan sesungguhnya berkaitan dengan sumber daya minyak. Bagaimana Dick Cheney mengambil alih, bagaimana Jethro Bus mengambil alih, itu kan berkaitan dengan minyak. Perang Teluk misalnya berkaitan dengan minyak. Dalam persoalan Afghanistan misalnya, Laut Kaspia, minyak. Gitu loh. Nggak ada yang tidak berhubungan dengan minyak. Keributan Amerika dengan Cina sekarang juga salah satunya soal energi. Gitu loh cerita ngelihatnya. Sejak yang namanya revolusi industri ditemukan dan berkembanglah dunia perindustrian, energi menjadi salah satu senjata, tapi sekaligus menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam rangka mendominasi satu negara. Nah itu saya masuk di situ. Tapi untuk seperti itu dia nempel dengan dunia keuangan, gitu loh. Dunia keuangan dengan dunia energi itu dunia satu mata uang. Satu mata uang yang satu sisi begini, satu sisi begini sama deh. Satu keping mata uang posisinya. Sana saya masuk. Nah ternyata temuan Obama lewat Panama Papers itu dan kemudian disebarkan itu tidak juga memberi dampak banyak. Maka keluarlah kebijakan Automatic Exchange of Information Financial yang diterima oleh G20. Lagi-lagi di belakangnya Yahudi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar orang-orang yang punya uang masuk dalam sistem pengaturan keuangan dunia yang diatur oleh Yahudi. Jangan boleh keluar dari Yahudi. Maka muncul Bitcoin kalau larinya sekarang. Karena ada sejumlah orang kaya yang tidak mau diatur.
Kalau pakai tesis selama, ini menunjukkan patron klien, ngerti ya fungsi patron klien ya? Orang kaya dengan orang tidak berada, orang berkuasa dengan orang yang tidak berkuasa, gitu ya. Tuan dan hamba saya, majikan dengan buruh, posisinya dengan posisinya, itu tetap hidup. Nah, orang-orang kaya ini selalu ingin mengatur orang-orang kaya baru atau siapapun di bawah supaya dia tetap dalam posisi dirinya. Anda bayangkan itu sejak kapan terjadi? Sejak 635 sebelum Masehi hingga hari ini. Dan itu yang dilawan oleh Islam. Apa kontennya sesungguhnya? Kejujuran dan ketidakserakahan. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Patron ini bicaranya tentang keserakahan. Karena kepemilikan, karena keberpunyaan. Islam boleh, Allah bilang, Anda boleh berpunya, Anda boleh punya sesuatu, tapi Anda tetap punya tanggung jawab sosial. Ketemu Bunya al-Islah al-Khamsirnya adalah zakat. Sehingga harta tidak hanya berada di kalangan Anda saja, al-hasr. Gitu loh, logikanya, jalannya. Nah, lewat G20 disepakati melakukan automatic exchange of information financial itu diterima oleh Bank Dunia dan IMF. Maka kemarin berlakulah automatic exchange of information di bidang keuangan. Tidak puas sampai di situ, karena tetap ingin mengatur keuangan dunia, dibocorin lagi yang namanya Paradise Paper. Yang isinya ada Menteri Perdagangan Amerika, ada Ratu Elizabeth, ada orang-orang Amerika lain gitu posisinya. Makanya kemudian baik Panama Papers dan Paradise Paper tidak bermakna apa-apa. Karena yang Anda hadapi adalah orang-orang yang sesungguhnya berada dalam the real power. Beyond the political power. Paradise itu juga, pajak juga berhubungan. Bukan hanya pelarian pajak, karena memang jadi seperti, kalau istilahnya begini, Panama Papers itu kan sebelum automatic exchange of information financial itu. Ya. Dibongkarlah sejumlah perusahaan. Kelasnya sesungguhnya kelas 2. Ada kelas 1-nya. Kelas 1-nya Paradise Paper. Gitu loh. Orang-orang yang lebih jet set gitu, lebih tinggi keadaannya. Makanya tadi saya sebut ada nama Wilson Wilbur, ada nama Ratu Elizabeth, ada nama macam-macam muncul di situ. Nah, poinnya adalah tetap saja si Yahudinya begitu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat situasi sekarang sangat jelas mereka risau karena ternyata industri keuangan yang mereka atur, industri keuangan yang mereka tentukan, ternyata tetap tidak membuat mereka dalam posisi mendominasi dunia. Kenapa? Karena sejak 2008 dari peperangan dagang Cina dengan Amerika hingga hari ini, Cina berhasil membangun alternatif. Misalnya sederhana, Cina menolak penggunaan dolar dalam transaksi perdagangan. Berikutnya, Cina menjadikan yuan renminbi sebagai bagian dari special drawing right. Special drawing right adalah mata uang IMF dalam rangka memberikan transaksi di antara negara-negara anggota IMF. Berapa bobotnya? 10,11% posisinya. Berikutnya, Cina kerjasama dengan negara Amerika Latin untuk nyaingin Amerika. Di Afrika, Cina langsung dengan negara-negara itu ngebangun infrastruktur, walaupun Amerika sudah menguasai sumber daya posisinya. Di Asia, Cina menyaingi ADB dan World Bank dengan ngebangun Asian Infrastructure Investment Banking. Dalam panggung dunia, Cina membuat Belt on Road inisiatif namanya untuk menyaingi kebijakan-kebijakan Bank Dunia yang ngebangun perdagangan dan investasi. Cina enggak, Cina potong kompas dengan melakukan perjalanan perdagangan dengan motif menggantikan dolar dan memudahkan transaksi dan akhirnya penggunaannya yuan. Dalam bahasa yang sederhana terjadilah perang ekonomi. Jadi ini bukan terjadi lewat bukunya Gosplit. Gosplit cuma sekedar menyatakan bahwa ada memang perang perekonomian yang akan berlanjut. Itu posisinya. Kalau perang perekonomian berlanjut itu artinya ada 5. Ada perang perebutan sumber daya. Ada perang keunggulan teknologi dan industri. Ada perang keunggulan inovasi. Sampai seberapa jauh? Nih yang ketiga nih yang paling penting. Ada perang kekuatan keuangan posisinya. Dan yang paling mutakhir adalah ada perang kekuatan ICT. ICT itu? Itu tadi bagaimana Anda menggunakan teknologi paling mutakhir, information, communication technology dalam rangka mengakumulasi perang ini. Jadi ini bukan karena Gosplit yang ditulis oleh Peter Weisingers baru, itu bukan sekarang. Saya menyebutnya kalau Anda perhatikan baik-baik, bahkan ketika Menhan Purnomo Yusgiantoro ikut-ikutan ngebentuk pasukan cyber,
Sebenarnya saat itu Indonesia sudah sadar bahwa sudah terjadi peperangan dengan keunggulan Korea bersama Cina dalam masuk. Per hari ini nuklir Korea sudah menjangkau Alaska dan New York dan itu menakutkan. Makanya kemudian Goswell bicara tentang bagaimana nuklirnya Korea sudah menjangkau Hawaii. Padahal kemarin Hawaii sudah melakukan sebuah peringatan yang karena kesalahan manusia dan sehingga menimbulkan masalah dunia. Itu karena memang Korea bersama Cina, makanya kemudian sebelum pertemuan si Korea ini dengan posisi Donald Trump, si Korea, si Kim Jong Un ketemu dulu dengan Xi Jinping. Jadi Anda bisa lihat pertarungan itu luar biasanya. Saya heran kok hanya karena Prabowo Subianto menyatakan tahun lalu kita jadi ribut. Saya ngomongnya sejak 2008. 2008 saya ingat betul, 2008 saya sudah bicara tentang perang ekonomi. Anda bisa lihat itu di buku saya. Di 2012 saya sudah bicara itu posisinya, dan Anda bisa lihat juga bagaimana sesungguhnya saya ceramah di berbagai perguruan tinggi tentang tidak jelasnya posisi Indonesia dalam peperangan ekonomi itu. Nah kalau saya bilang tidak jelas karena memang Indonesia tidak mengambil posisi pada saat yang sama, saya bilang tadi, perang sumber daya, perang industri, perang teknologi, perang keuangan, perang ICT, itu membuat orang akhirnya bahas dalam posisi yang jelas. Anda suka tidak suka dipaksa masuk ke dalam peperangan itu. Pertanyaan besarnya, Anda berkiblat kemana? Anda punya sumber daya, Anda punya posisi letak, tapi Anda tidak bisa menentukan diri Anda. Siapa yang salah? Kan gitu. Jadi dalam cara berpikir itu, saya sekali lagi melihatnya, ini orang-orang Indonesia kok baru ribut sekarang hanya karena perebutan kekuasaan, perebutan jabatan. Sorry to say, ini maaf ya, subhanallah, astagfirullah. Ini menggambarkan betapa rendahnya mental kita menghadapi situasi. Kualitas intelektual kita, kualitas spiritual kita menghadapi situasi itu, sorry to say ya, itu di bawah rata-rata jadinya. Ya ketiga kali saya minta maaf, itu menunjukkan kita ketinggalan zaman dalam berpikir. Loh, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana saya bisa segera memahami? Gampang sekali kok. Anda bisa lihat latar belakang saya, Anda bisa lihat bagaimana data-data di dunia itu menunjukkan peperangan ekonomi terus berakumulasi posisinya. Intinya mau belajar, membuka diri, kemudian langsung bikin peta langkah apa aja yang harus diambil. Tanpa kehilangan pijakan. Nah, itu kata kuncinya. Tanpa kehilangan bagaimana Anda punya dalam bahasa saya pijakan dan koridor. Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan 3. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan dipahami cuma sekedar berikan saya petunjuk jalan lurus. Bukan, Islam itu memberikan 3. Pijakannya benar, pegangannya benar, payungnya benar. Sehingga Anda selamat. Dalam gelombang kehidupan yang gak jelas ini gitu ngelihatnya. Baik, Iwan dan Awad, fakta-fakta mencengangkan yang keluar dari Bapak Ihsanuddin Nursi akan terus kita gali.